Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi bareng saya Rizky Fauzi di Rizky Channel. Nah, untuk hari ini kita akan sharing sama anak muda yang punya bisnisnya ini lumayan kenceng nih ya. Anak muda ini udah mulai bisnisnya sekitar 3 sampai 5 tahun belakangan ini dia sudah mulai bisnisnya. Yaitu ada bisnis beli sepatu dan juga cuci sepatu. Halo Bimo. Halo Pak. Ya. Yeah. Terima kasih Bim bisa sharing-sharing di Rizky Channel Bim. Sama-sama Pak. Sama-sama. Jadi ini channel baru gue buat. Memang fungsinya untuk selama pandemi ini gue mau ngapain ya gitu. Jadi ya selama pandemi ingin banyak dengar cerita-cerita anak-anak muda yang memulai bisnisnya, mau bisnis coffee shop, mau bisnis seperti lo, sepatu, bisnis yang berhubungan sama lingkungan dan lain-lain. Jadi hari ini gue pengen dengar cerita Bimo nih mengenai awal mula memulai bisnis ini sampai sekarang nih. Siap. Untuk yang pertama gue pengen tanya Bim, bisnisnya sepatu kan ya, jual beli sepatu online ya? Yap, betul. Nah ini mulainya dari kapan dan kenapa pengen bisnis ini Bim? Oke, sebelumnya teman-teman, nama saya Bimo, saya owner dari Kick Up Store dan juga Kickslong. Kalau Kickslong itu saya berpartner sama teman saya gitu. Untuk Kick Up Store sendiri saya sudah mulai dari tahun 2013 gitu loh. Ya udah sekitar 6 tahun 7 tahunan lah di situ. Ya, tahunan lah di situ kan. Terus kalau untuk Kickslong itu kita mulai di 2014 gitu. Itu emang benar-benar cuma beda jadi setahun lah antara Kick Up Store dan Kickslong. Nah terus ini karena pertama kali saya itu berkecimpungnya di jual beli sepatu pada waktu itu kan Kick Up Store ini. Saya bentuk itu waktu itu ya biasalah anak kuliahan tuh butuh uang tambahan lah buat kita tuh cari-cari uang tambahan. Terus juga biar nggak bergantung sama orang tua terus. Awalnya iseng-iseng aja gitu loh. Kita jadi kayak reseller atau dropshipper biasa lah, masih ngambil sama orang. Waktu itu inget banget, untung satu sepatu itu cuma 20.000. Pak. Untung satu sepatu itu cuma 20.000 dan juga lama-lama nih saya merasa ini kok lumayan banget ya, tiap hari ya terus gitu. Si yang pas jual beli sepatu ini si Kick Up Store ini. Per minggu itu saya lumayan lah bisa dapat sekitar 150-an lah gitu lah per minggu ya waktu itu. Terus habis itu jalan-jalan sampai akhirnya saya mikir kayaknya bisa nih dijadiin sesuatu yang lebih besar lagi. Maksud lebih besar lagi itu adalah saya kayaknya bisa nih dapat untung lebih besar lagi gitu loh dari apa yang udah didapat sekarang gitu kan. Akhirnya saya cobalah cari supplier ya kan, cari supplier yang memang importir tangan pertamanya dari China. Akhirnya saya ketemu, ya otomatis saya dapat harga tangan pertama dong kayak gitu Pak. Yang otomatis itu saya bisa bersaing lah sama orang-orang yang tadinya saya ngambil di dia gitu loh. Nah habis kayak gitu saya cobalah bikin pricing sendiri kayak gitu, yang tentunya price-nya itu juga kompetitif gitu sama online-shop lain. Udah sampai akhirnya alhamdulillah ada keuntungannya juga semakin besar dari situ kan, karena kita mencari yang benar-benar tangan pertamanya loh gitu loh, yang memang impor dari Cina gitu, yang berarti otomatis kan kita emang lebih murah lagi gitu kan Pak. Terus udah kayak gitu udahlah kita mulailah tuh setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Tentunya di 2 tahun 3 tahun tuh nggak mudah juga buat saya gitu loh untuk kita bisa survive gitu di bisnis ini. Sampai saya tuh pernah kejadian waktu itu juga ditipu sama supplier juga ditipu. Waktu itu saya jualan sepatu Dr. Martens original, itu harganya saya itu ngambil sekitar harga di 2,5 juta gitu ya. 2,5 juta, 3 juta, pas 3 juta. Terus udah saya bayar nih, karena waktu itu kan kita harus bayar dulu kan ke dia. Sedangkan saya tuh ketemu customer-nya itu COD-an gitu Pak. Iya, 3 juta itu udah saya bayar. Kok barang berapa hari kok nggak dikirim-kirim ya pada waktu itu ya. Udah tuh saya tanya-tanya terus, saya tahu saya blok
nipu gitu. Ya udah, awalnya saya sempat menyerah juga di situ Pak. Gitu. Ya bayangin 3 juta bagi saya besar sekali pada waktu itu. Iya, lumayan ya. Iya, besar banget gitu buat saya gitu kan. Ya, padahal itu ibaratnya uang modal saya gitu loh. Saya kumpulin gitu loh. Terus habis kayak gitu sempat menyerah, sempat down juga, pastinya sempat down. Namanya orang habis ketipu, masih mau lanjut main sepatu nggak gitu. Terus akhirnya mikir-mikir, coba deh kita mulai lagi gitu. Itu di tahun kedua saya jalani bisnis sepatu ini. Terus habis kayak gitu, udahlah, kita mulai lagi merangkap. Waktu itu saya akhirnya mikir nggak usah pakai modal. Jadi saya benar-benar ambil barang tuh by order. Jadi orang transfer dulu, nanti kalau pas uangnya udah masuk kan kita bisa langsung bayar, itu jadi uang modal kita gitu loh. Jadi kita udah udah tinggal ngambil untungnya aja gitu loh Pak. Kita beliin, ntar kita packing, kita kirim kayak gitu akhirnya. Dan saya survive begitu selama setahun sembari ngumpulin uang lagi buat modal stok barang. Gitu sih Pak. Oke, Bim. Emang di awal lu bisnis sepatu memang hobinya koleksi sepatu atau memang lu pengen bisnis sepatu aja gitu? Oh iya, emang hobinya sneakers. Sneakers ya? Itu yang, iya karena gini Pak, saya berpikir gini, kenapa saya lebih follow apa yang memang saya suka gitu loh. Karena saya tahu kalau misalkan saya suka, itu jalaninnya saya bukan kayak orang nyari duit banget gitu loh Pak. Ibaratnya memang passion gitu loh. Ya memang kita hobi tapi bisa jadi duit gitu kan. Dan itulah saya merasa konsisten ini tuh tanpa saya sadarin sebenarnya. Bisa sampai 6 tahun itu tanpa saya sadarin konsisten ini. Jadinya tanpa saya sadarin juga, udah 6 tahun aja ya saya jualan sepatu gitu. Tahu-taunya juga ya saya juga nggak bergantung sama orang tua gitu kan semenjak saya jualan sepatu ini, kecuali pada waktu itu kuliah lah ya. Kalau kuliah masih bayarin lah. Cuman kalau misalkan yang memang pure pure buat sehari-hari itu saya sendiri ya. Oke, Bim, dalam 6 tahun menjalankan bisnis pasti banyak kendala, pasti banyak inkonsistensi mungkin dari waktu dan lain-lain. Nah, kira-kira bagaimana lu memanage sebuah kendala dan juga pasti ada malas-malasnya ya dalam bisnis, maksudnya sedikit down up lagi gitu. Itu gimana cara memaintain-nya, Bim? Dulu kalau sebelum saya kerja kayak sekarang, itu saya konsisten Pak gitu loh. Saya konsisten, saya tuh nge-up iklan tuh saya jadwalin lah gitu kan, pagi jam 9, siang jam 12, sore menuju orang-orang pulang kantor tuh jam 5-an lah gitu kan. Itu saya konsisten banget gitu selama, walaupun emang kadang jenuh juga sih ya kayak gitu. Cuman sebisa mungkin namanya kita udah pada waktu itu saya kan belum punya kerjaan tetap kayak sekarang kan. Itu mau nggak mau ya kerjaan kita itu ya kita harus jalanin gitu loh. Jadi pada akhirnya ya konsisten itu saya akhirnya bisa memanage sendiri sih Pak kalau kayak gitu-gitu Pak. Kecuali kalau misalkan sekarang nih pas saya sudah memang kerja juga gitu. Nah ini kan sekarang saya alihkan ke adik saya ya untuk yang jalanin gitu Pak. Terus ya beda lah ya sentuhan orang yang memang memulai langsung sama orang kita serahin ke orang yang ngebangun ya pasti beda lah gitu. Jadi mungkin sekarang tuh kayak ada rada keterlambatan dalam melayani customer kayak gitu, ada slow respon. Dulu waktu saya megang itu fast respon banget saya untuk melayani customer gitu. Jadi nggak ada customer yang perlu nunggu lama atau miss itu nggak ada sih. Karena kan kita pada dasarnya sebenarnya kalau online shop itu kita jual jasanya, jasa pelayanannya gitu. Iya. Selain quality yang diperhatikan, itu Pak. Nah, Bim, menurut lu apa bedanya Kickstore lu sama penjualan sepatu yang lain gitu? Apa bedanya? Pembedanya ini kita ini kan base-nya di Jakarta Selatan ya. Gitu. Yang pasti kalau saya lihat, saya juga research juga sekitar gitu ya. Itu tuh rata-rata banyak juga dari Bandung Pak. Gitu. Di Bandung juga banyak kayak gitu kan. Cuman yang memang benar-benar kita jadi ibaratnya kayak value-nya kita gitu ya, service value-nya kita itu kita COD, kita bisa COD gitu loh, yang artinya kita mau loh tatap muka ketemu langsung gitu. Soalnya kan kalau misalkan saya perhatiin nih kanan kiri ini rata-rata maunya online aja gitu, jarang ada yang mau COD, jarang banget gitu.
ini kita menyediakan servis COD dan itu tersedia kemanapun dan dimanapun gitu loh. Asalkan radiusnya masih Jakarta Selatan ya. Itu sih. Iya. Nah, Bim, kalau boleh tahu, banyak orang yang pasti bertanya kendalanya lu dalam memulai itu apa sih, Bim? Baik secara internal maupun eksternal. Nah, mulai bisnis ini di awal. Kalau misalkan eksternal, kendalanya itu pasti lebih kayak gini sih, Pak. Awalnya itu pasti ada keraguan lah, ini laku nggak sih yang kita jual gitu loh. Bener nggak sih? Ini laku nggak sih yang kita jual? Ini kok udah seminggu nggak ada yang beli ya, padahal baru-baru pada waktu itu. Ya kan? Cuman ya saya percayanya dari diri saya karena itu dia, ini sesuatu hal yang saya suka. Nah, di sini gua masuk selling. Makanya saya jalannya enak gitu. Jadinya makanya kita jadi jualan nggak kayak jualan sebenarnya, gitu Pak. Tuh, terus kendala eksternalnya ya, maksudnya kendala yang luar ya. Kalau kendala kayak internal pribadi, ya itu permodalan. Udah pasti permodalan. Cuman kan uang itu bukan utama, tapi dia penting gitu loh. Iya. Sebenarnya kalau misalnya kita mau lebih muter otak lagi, tau nggak Pak? Saya aja tuh sekarang tuh udah sampai kayak gini loh sama supplier. Udah nggak apa-apa, lu bawa aja dulu barang, gitu. Nanti bayarnya mundur. Oke. Gitu loh. Bisa gitu ya? Saking memang supplier percaya sama saya. Karena apa? Pada akhirnya kan kalau misalnya kita konsisten ngambil di dia terus juga, akhirnya supplier kan trusted gitu loh. Kita pun juga nggak main-main jualannya gitu kan. Iya, benar. Iya, saya pernah dikasih barang 24 piece lah waktu itu, 2 lusin. Itu saya suruh bawa pulang dulu semuanya. Ntar lu bayaran terakhir kalau udah laku semua. Ya udah gitu loh. Berkah juga buat saya sebenarnya gitu. Saya punya stok barang tanpa saya harus ngeluarin uang gitu. Udah sepercaya itu supplier saya sama saya gitu. Begitu sih. Makanya sebenarnya yang saya bangun itu bukan kepercayaan customer doang. Selama 5 tahun 6 tahun itu ya. Yang saya bangun itu juga kepercayaan supplier juga gitu. Karena itu penting, dia kan bagian dari partnership kita gitu. Yeah. Saya kalau nggak ada dia juga, dia mau dapat barang dari mana gitu kan. Benar. Makanya itu kita harus kebangun kebangun hubungan baik itu dari dua sisi itu, dari sisi customer-nya dengan customer-nya, satu lagi dengan supplier. Itu penting banget. Oke. Bim, ini kan 6 tahun tidak waktu yang singkat, waktu yang panjang kan ya. Nah, yang mau jadi pertanyaan gue adalah bagaimana keterlibatan media digital ataupun media sosial sekarang itu terhadap kemajuan usaha lu sekarang, Bim? Iya, wah penting sekali Pak. Kalau untuk media digital tuh untuk kemajuan bisnis sekarang tuh penting banget. Bayangin aja ya, kita tuh bener bisa nge-cut cost itu bener-bener bisa puluhan juta bahkan ya, hanya dengan satu sosial media. Itu nggak bisa kita pungkiri sekarang ya. Iya. Gitu loh. Bahkan orang bisa jualan kopi itu dari rumah aja tanpa harus buka toko kopi gitu. Gitu kan. Soalnya sekarang taruhlah kita misalkan main Instagram gitu kan. Instagram itu sosial media bisnis paling utama sekarang sepertinya ya gitu. Yeah. Untuk orang tuh memang start bisnis gitu. Makanya orang kan sekarang lebih banyak tuh main ke branding sosial media gitu kan. Yeah. Ketika orang masuk sosial media si toko itu, ya dia berasa gue berasa ada di tokonya gitu. Yeah. Alias dia bermain virtualnya pada akhirnya seperti itu kan. Makanya orang-orang banyak berlomba-lomba buat bikin feed Instagram yang bagus gitu kan. Dibikin fotografi seproper mungkin, bahkan sampai nyewa fotografer profesional gitu. Di situ pentingnya karena customer tuh akan memutuskan pembelian itu nanti di situ gitu. Dia akan melihat gitu loh konten-konten yang dibuat tuh menarik apa enggak gitu. Gitu sih Pak kalau menurut saya. Makanya digital media tuh penting banget di era sekarang buat kita tuh awareness customer kita, awareness dulu ya, saya bilang tuh awareness dulu karena belum tentu orang beli sebenarnya gitu. Tapi seenggaknya untuk kita ngasih brand awareness ke orang-orang tuh oke banget sih untuk di era sekarang digital. Nah, Keeps Up Store dan Kinslong sendiri pakainya apa, Bim? E-commerce kah atau media sosial apa yang digunakan untuk promosi? Kalau kita Instagram, tapi untuk segala kegiatan admin atau segala kegiatan pertanyaan seputar order kayak gitu-gitu, kita pasti WhatsApp lah gitu. Terus juga kita pakai Tokopedia sama Shopee. Itu sih Pak.
Oke. untuk e-commerce ya. Bim, pertanyaan agak sedikit melenceng dikit nih. Lu tahu kan yang sekarang lagi in itu kan TikTok ya, Bim? Oh, TikTok tahu. Nah, dan sekarang TikTok ada yang namanya TikTok Ads. Nah, kepikiran nggak sih Kick Up Store dan Kingslong menggunakan TikTok Ads, Bim? Ya, receh, tapi ini lagi boom loh gitu loh, lagi hype. Iya. Mungkin kalau kita lihat target marketnya oke di sana ya gitu. Cuman saya belum saya harus mendalami dulu sih Pak kalau itu. Saya harus mendalami dulu gimana algoritmanya bekerja di sana gitu kan. Terus juga saya juga harus mendalami dulu konten yang disajikan di sana itu seperti apa sih gitu. Kan kita harus tahu juga karakteristik. Karakteristik media sosial contohnya juga beda-beda lah pasti ya kan. Instagram seperti ini, Twitter seperti ini, TikTok mungkin seperti ini. Cuman rasanya gini sih Pak, rasanya kalau saya pribadi, ketika kita memilih satu platform untuk memasarkan produk, gitu, alangkah baiknya kita harus lihat dulu, gitu, sejalan nggak sama branding yang kita mau. Itu penting juga. Iya. Memang penting juga gitu. Sekarang gini, kalau kita lihat, maaf ya, maksudnya ya TikTok gitu lah kita lihat kan ya semua benar-benar very entertain lah gitu. Ya nggak sih, benar-benar yang emang semua orang cuma joget-joget rata-rata lihatnya atau yang receh-receh lah gitu. Tapi di situ target marketnya banyak gitu loh. Sedangkan misalkan kita tuh brandingnya brandingnya yang kayak elegan gitu kan, yang maksudnya segmented banget gitu loh, hanya orang-orang tertentu deh apa ya gitu misalkan, gitu kan. Nah, otomatis kan kita pasti rada-rada kayaknya nggak masuk deh TikTok. Gue udah stay di Instagram aja deh, kayak gitu sih. Kalau saya lebih kayak gitu orangnya gitu. Ketimbang yang memang harus mengorbankan branding yang udah kita bangun hanya untuk orang tuh orang tuh tahu barang lu gitu. Dan lu masuk ke TikTok gitu. Saya sih nggak mau sih ngorbanin seperti itu. Tapi nggak sesuai dengan target market kita berarti kan? Betul. Ya, benar. Nah, Bim, secara pribadi lu sendiri gunain TikTok apa enggak? Enggak. Nggak pernah. Saya download aja juga enggak. Enggak ya? Enggak. Oke. Enggak, dan saya kurang mau tahu juga, Pak. cuman saya ngelihat, maksudnya kalau teman-teman itu sih oke lah, nggak apa-apa. Saya sih nggak ada tertarik download pun enggak sih, nggak kepikiran. Nah, Bim, next pertanyaan selanjutnya nih, Bim. Selama pandemi 3-4 bulan ini, Bim, apa yang lu lakukan strategi dalam hal mempertahankan bisnis lu, Bim, biar tetap jalan? Oke. Siap. Gini Pak, sebelumnya tuh saya waktu itu kayak apa ya, mengidentifikasi ulang lah gitu. Kira-kira nih kebutuhan customer saya tuh di pandemi ini tuh apa ya? Gitu. Kira-kira barang yang cepat laku tuh apa ya? Gitu. Karena kita nggak bisa nih kalau misalkan kita terus-terusan untuk stay pada mindset profit atau untung seperti era normal maksud saya ya, sebelum pandemi gitu loh. Kita nggak bisa kayak gitu di era sekarang ya. Sekarang kita bisa survive aja udah syukur. Bener ya? Kita masih bisa stabil aja tuh udah syukur gitu loh. Jangan tutup deh. Ya. Gitu. Bertahan gitu. Bertahan tapi tetap bergerak gitu loh. Disitulah saya langsung berpikir, akhirnya Pak yang saya lakukan apa? Saya akhirnya itu menjual barang-barang yang memang paling laku terjual, paling cepat terjual. Dan saya lakuin clearance sale. Saya lakukan clearance sale gitu loh. Jadi saya bikin sale, saya kasih potongan 30.000 lah gitu misalkan. Gak apa-apa marginnya kecil, tapi pemasukan saya tetap ada gitu loh Pak. Dan pada akhirnya di situ kan kita masih bisa sustain gitu, masih bisa berjalan gitu. Karena kalau misalkan kita tetap memperlakukan harga normal dan kita tetap idealis dengan gue maunya jual barang yang ini nih gitu loh dengan harga segini, orang sekarang daya belinya pada turun gitu. Gak mungkin ada yang beli, yang ada gitu, yang ada lu malah pusing sendiri nantinya. Makanya saya di situ langsung mulai berpikirnya ya kita harus jual barang yang paling mudah terjual di era sekarang ini gitu. Gak bisa kita terus-terusan ikut-ikutan untuk tetap stay barang dan harga tuh ya tetap kayak di era normal kemarin sebelum pandemi gitu, nggak bisa kita. Kalau menurut saya pribadi, makanya di situ saya benar-benar langsung kayak merefresh ulang semuanya. Oke deh, yang kita pasar dan yang kita pasarin sekarang tuh ya udah barangnya paling cepat dijual dan juga
barang yang ditawarkan tuh sedikit sekarang gitu loh Pak. Jadi nggak sebanyak yang kemarin. Kalau dulu kemarin kan mungkin variasinya banyak nih saya. Sekarang semenjak corona, enggak Pak, saya paling cuma 4 katalog loh yang saya memang blast ke sosial media selalu gitu ya. Kayak gitu sih. Nah, Bim, kan penjualan sepatu biasanya ramai di bulan puasa dan pada saat Lebaran. Bagaimana bulan puasa dan Lebaran tahun ini, Bim? Penjualan apa sama aja atau malah ada penurunan? Sekitar berapa persen penurunan kalau mau turun? Turun Pak. Turun di 60%, Pak. 60%, Pak. 60% turun. Itu gede, Pak. Itu kalau di kurva tuh, saya tuh terakhir rame, tau nggak? Terakhir bener-bener rame itu Maret pertengahan, Pak. Maret ya, terakhir rame. Maret pertengahan. Iya, itu masih oke lah. Itu tiba-tiba langsung drop, bener-bener drop. Kayak gitu, jadi Tokopedia juga sepi yang nanya. Biasanya sehari itu adalah 2 atau 3 gitu kan. Di WhatsApp juga ada. Kosong, Pak. Iya, benar. Itu makanya kita kalau nggak refresh cara berjualan kita, saya rasa sih bakal tambah mati lagi gitu. Akhirnya saya kan upayanya seperti itu Pak. Saya akhirnya memasang barang-barang yang memang paling laku dan paling cepat terjual. Itu aja udah sebenarnya. Strateginya gitu ya? Strategi saya gitu aja. Paling gampang terjual aja barang. Yang penting kita jangan sampai nyerah dan juga jangan sampai kita malah jadi banting setir jadi jualan apa, misalkan jualan kaos misalkan atau jualan somai. Yang penting nggak kayak gitu loh. Ya kan? Nggak kayak gitu yang penting. Konsisten di bisnis itu gitu ya? Iya, konsisten di bisnis itu. Karena emang benar-benar Pak, saya harus rasain daya beli orang juga. Ya kita lihat sekarang banyak di PHK, di rumah kan, kayak gitu-gitu. Rasanya juga lebaran kemarin juga ini sih. Rasanya lebaran kemarin tuh juga orang kayaknya jarang banget yang beli baju lebaran ya. Iya, benar. Iya, nggak kepikiran di situ, Bim. Nggak kepikiran, dia bisa makan aja. Mendingan mikirin makan dulu kan? Iya, makan dulu, perut dulu. Iya. Bim, bagaimana dukungan keluarga lu terhadap bisnis yang lu jalanin, Bim? Kan penting tuh ya. Support keluarga itu. Tuh bagaimana sih bentuk support keluarga lu terhadap bisnis yang lu jalankan? Iya. Nah, jadi waktu itu pas saya yang ditipu tadi tuh ya, saya cerita ditipu tadi. Saya bilang lah sama mama saya, kata mama saya, udah nih mama bantu untuk permodalannya, itulah kasihlah waktu itu saya 3 juta untuk memulai lagi juga gitu ya. Ditambah lagi sama saya adalah modal dari tabungan saya juga Pak. Jadi lumayan oke lah buat stok barang pada waktu itu ya. Terus ya udah, ya saya sih bersyukurnya mama saya benar-benar support banget gitu. Saya dagang, saya usaha, saya benar-benar udah itu bertanggung jawab gitu. Itu sih Pak. Kalau keluarga benar-benar menurut saya mama saya sih nggak yang wah kamu ntar udah megang uang malah kayak gini-gini lah, nggak kayak gitu sih. Oke. Bim, sekarang bisnis lo kan estafet ke adik nih, Bim. Nah, bagaimana treatment yang lo kasih ke adik lo untuk estafet usaha bisnis atau bisnis lo ini, Bim? Gini sih Pak, saya bilang sama dia untuk ya dia harus belajar kerja gitu dari sekarang. Belajar kerja dengan cara dia kan admin juga kan. Admin itu kan dia otomatis melayani customer juga lah. Admin sosial media kan melayani customer kan gitu. Gimana dia bisa nge-treat customer sebaik mungkin dan customer tuh akhirnya jadi tertarik. Cuma sebenarnya sesuatu pembelajaran juga gitu. Sesuatu hal yang bisa dipelajari gitu. Makanya saya bilang sama dia, coba deh belajar gitu loh untuk treat orang, treat customer yang memang kita tidak kenal sebaik mungkin sampai dia tuh tertarik beli barang kita gitu. Ya dia lakuin itu dan alhamdulillah sih Pak, berhasil sih Pak. Dia memang ngerti gitu loh caranya nge-service orang gitu ya, sampai orang tuh akhirnya bisa mau beli barang kita gitu sih Pak. Terus juga saya bilang kalau misalkan ke depan ini ya kalau menurut saya ya, kalau misalkan bisa usaha, mending usaha. Karena kalau saya lihat sekarang nih Pak, era pandemi ini orang jadi banyak ya jualan frozen food. Bener kan? Benar. Orang tuh,
iya, usaha rumahan ini rasanya bakal jadi pekerjaan masa depan. Meningkat ya? Meningkat. Pasti orang tuh akan lebih inovatif, apalagi yang pada di PHK gitu. Maksudnya mereka pasti akan banting setir. Oke, gue harus tetap survive gitu. Apapun dagangannya gue lakuin, yang penting gue dapet duit gitu. Ya, benar. Ya, menurut saya kita bisa lihat sekarang orang-orang itu postingnya rata-rata makanan semua yang dibisnisin ya. Setuju. Entah jual pempek yang apa yang gitu lah, tinggal goreng, dimsum gitu. Semua pada akhirnya orang pada kreatif gitu, Pak. Saya sih senang gitu ya melihat orang-orang ini semua akhirnya menggunakan idenya dan diimplementasi nyata gitu ya. Kayak gitu sih, makanya saya bilang ini kayaknya lama-lama ya kalau misalkan corona berjalan kayak gini tuh menurut saya benar-benar ada dampak positifnya sih sebenarnya, nggak selalu negatif juga. Ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya, orang pada akhirnya jadi benar-benar kreatif gitu. Semua orang berlomba-lomba buat dagang. Ya saya kalau ada temen gitu beberapa yang jualan, kalau itu saya support sih dengan beli. Oke. Terus menurut lu sendiri nih Bim, tren setelah pandemi ini apa Bim di dunia bisnis khususnya? Tren setelah pandemi ini, tren setelah pandemi ini yang pasti entrepreneur at home tuh banyak banget. Muncul ya. Meningkat pasti. Iya. Walaupun saya nggak tahu data pasnya berapa, kan rasanya ini bakal jadi sesuatu industri baru juga sih gitu. Bakal jadi apa ya? Pada akhirnya tuh mungkin kayaknya sih rasanya sih orang kalau misalkan udah dapat profit nyata dari bisnis rumahan gitu, pasti orang malas lagi namanya kerja gitu. Atau apply kemana gitu. Gitu sih. Bim, apa harapan lu Bim terhadap gimana? Apa harapan lu sama bisnis lu sekarang ke depannya? Harapan saya ya, yang pasti tetap bertahan, tetap bertumbuh. Ya walaupun saya sekarang udah kerja kantoran gitu ya, cuman sambil kerja kantoran ya, sambil kerja kantoran gitu, saya sih sebisa mungkin ya Pak, nggak mau sih sampai ini mati atau sampai ini selesai gitu. Saya merasa sayang banget, saya merasa ini memiliki banget, dan ini saya merasa ini idealisme saya. Karena kan anak muda itu yang dimiliki idealismenya gitu, dan kita harus pegang teguh itu gitu ya. Ya mungkin kita punya sisi kompromi, cuman tetap sih idealisme itu tetap ada. Karena bagi saya tuh mengimplementasikan ide-ide ada di kepala ya, walaupun mungkin tak seberapa, cuman ketika itu diimplementasi nyata itu puas banget, dan itu nggak bisa dinilai uang. Jadi itu sih Pak. Bim, terakhir Bim, boleh dong kasih pesan lo buat anak-anak muda yang mau memulai bisnis atau bahkan sudah punya bisnis tapi kayak setengah-setengah dalam menjalankan bisnis mungkin, atau seperti apa gitu loh. Jadi ada pesan lu buat teman-teman yang berbisnis atau yang akan memulai bisnis nih Bim. Gini sih Pak, kalau saya pribadi, kalau misalkan lu cuman ikut-ikutan gitu ya, atau lu cuman ya sekedar hype aja bisnis, ini nggak usah. Serius, karena industri ini industri yang serius, walaupun skupnya kecil ya, di rumahan gitu ya. Ini tuh industri yang serius gitu. Kalau misalkan lu baru dagang nih 3 hari atau 4 hari ngerasa loyo gitu, nggak ada yang beli, terus nyerah gitu, yang mending nggak usah. Serius, kalau saran saya mending nggak usah, kerja aja dulu sama orang gitu. Nggak usah yang sosokan mau bikin bisnis, itu nggak usah. Ngapain gitu, akan wasting time gitu. Karena sebenarnya mental entrepreneur nggak kayak gitu. Semua tuh bersabar, semua ada prosesnya gitu. Kalau misalkan memang belum laku hari ini gitu, cari another option gitu loh, cari another option lagi gitu loh, untuk gimana caranya nih orang benar-benar bisa nyangkut nih brand lu gitu loh kepala orang, dan orang akhirnya bertindak mau beli gitu. Oke, Bim, terima kasih Bim untuk sharing-sharingnya hari ini. Sama-sama Pak Rizky. Maaf mengganggu waktunya nih. Apa santai. Thank you ya, sharing-sharingnya mudah-mudahan bermanfaat. Sukses buat usaha lu, Kick Up Store, Kids Long juga sukses, kerjaan juga sukses. Oh ya, saya ada, amin Pak, sama saya ada satu lagi usaha. Apa tuh? Ada, namanya The Good Stash. Itu dia jadi bergerak barang-barang pre-love lah, yang saya kurasi. Oke. Terus
saya jualin lagi, tentunya dengan branding sedemikian rupa di sosial media. Oh begitu. Itu udah ada akun media sosialnya juga, Bim? Udah, The Good Stage namanya. The Good Stage. The Good Stage. The Good Stage. Oke. Itu udah jalan berapa lama, Bim? Oh, itu mah baru hitungan bulan, Pak. Baru 2 bulanan ya? lah. tapi ya itulah namanya bisnis kan, ada perkembangan, ada yang namanya apa? Lu mulai lagi kan scale up bisnis lu berarti kan? Iya. Nah, tapi ini tuh sebenarnya ide dasarnya, ide awalnya sangat-sangat sederhana sih. Kayak sesimpel kayak saya merasa di lemari saya tuh udah banyak banget baju gitu ya. Saya ngerasa ya lagi kita sehari-hari pakai baju ini aja gitu ya. Kayaknya nih kalau misalkan kita pakai, kita jual aja deh. Nah, itu kan di situ kan ada mindset bisnis lagi sebenarnya kalau kita pikir, ya nggak sih? Benar. Ada di situ ada peluang bisnis lagi ya. Ada sebenarnya gitu. Sesimpel itu aja sebenarnya kayak gitu. Ya udah akhirnya ya dengan menggunakan infrastruktur yang ada, kayak fotografinya kita menggunakan handphone, terus juga menggunakan dengan background yang ada di rumah aja berjalan sih gitu. Udah ada yang beli itu satu. Lumayan lah. Ya alhamdulillah kan ada pergerakan kan. Iya, maksudnya seperti itu, Pak. Maksudnya yang harus dimiliki anak muda tuh kita harus peka sih sama sekitar. Kira-kira apa ya yang memang bisa kita jadikan suatu peluang baru gitu. Iya. Harus peka juga sebenarnya. Jadi kalau kata Bang Sandi itu adaptasi, kita melakukan adaptasi, terus kita melakukan yang namanya perubahan-perubahan tadi, baru kita melakukan yang namanya digitalisasi kan. Sekarang semua serba digital kan? Setuju. Adopsi. Betul. Iya benar. Betul. Kita adopsi, kita lakukan ini, kita digitalisasi. Setuju. Oke Bim, sukses sekali lagi Bim. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sharingnya Bim. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang nonton di Desi Channel nantinya ini. Terima kasih sekali lagi Bim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.